Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya yaitu Bekti Cahyono. Di sini kita akan membahas tentang peluang usaha kelengkeng, yang dimana kelengkeng ini tidak manis buahnya saja, tetapi juga mempunyai eh, penghasilan yang cukup memuaskan. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat keren sekali, yaitu Bapak Muntoro SPMSC, dosen agribisnis yang paham banget nih soal bisnis, terutama di kelengkeng. Ah, Assalamualaikum. Langsung saja Pak ke pertanyaannya pertama ya Pak ya. Ah, Bisa ceritakan sedikit dong Pak, gimana pertama awal mula itu Bapak memulai usaha kelengkeng ini Pak? Sebetulnya bukan Bapak sendiri ya, ini tim sebetulnya, tim Lengkeng ya. Tim Lengkeng dari sudah kurang lebih 21 tahun yang lalu rintisannya. Cuma waktu itu UBB belum ada. Masih ya, masih sebelum UBB ada, kita sudah merintis nanam lengkeng. Tapi belum lengkeng ini jenis lengkeng itoh. Oh, yang Buahnya pertama itu kalau yang pertama itu jenis lengkeng Diamond River. Kita dulu nanam kebunnya itu ada di Jadabahrin, nanam kita sekitar 115 pohon. Tapi itu tahun 2004, tapi sekarang sudah dijual kebunnya untuk biaya kuliah Bapak gitu ya. Tapi waktu itu lengkeng Diamond River kualitasnya masih rendah, seperti yang adik-adik bisa lihat ya kalau di banyak orang nanam satu dua pohon di kebunnya gitu ya. Itu atau di halaman rumahnya itu kualitas buahnya masih rendah. Pertama daging buahnya tipis, cair, terus apa namanya bijinya tebal, besar gitu ya bijinya ya. Itu tidak seperti kualitasnya yang seperti di pasar yang dijual di pasar itu ya. Itu daging buahnya tebal, bijinya kecil dan garing gitu ya. Itu. Nah, kalau yang ini sekarang yang kualitasnya yang seperti di pasar itu. Ya. Nah, perbedaannya satu itu. Terus yang kedua perbedaannya kalau Diamond River itu tidak perlu di booster. Dia berbuah setiap tahun musim berbuah ya dia berbuah aja dengan sendirinya begitu. Punya Bapak itu tahun 2004 mulai nanam, Bapak jual tahun 2019 untuk biaya kuliah ya. Nah, itu tim Lengkeng juga, bukan Bapak sendiri sama teman-teman dosen di agribisnis. Ada Pak Yudi, ada Bu Fornita itu ya. Nah, apa namanya? Dia untuk berbuah itu tidak perlu di booster. Jadi dia berbuah dengan sendirinya aja tanpa dipupuk pun juga berbuah. Cuma buahnya yaitu tadi ah, kualitasnya kurang. Tapi kalau untuk jenis ini jenis itoh ini dia untuk berbuah itu harus di booster. Itu kelemahan sekaligus keunggulan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau misalnya tidak di booster tidak berbuah, artinya kita bisa mengatur kapan dia harus berbuah, kapan harus panen. Nah, kalau misalnya kita hari ini booster, dia 6 bulan kemudian itu dia akan bisa dipanen gitu. Nah, itu kelebihannya. Makanya sekarang kita kembangkan ini. Sebetulnya sejarahnya panjang ya, 21 tahun. Tapi secara singkatnya, sesuai dengan perjalanan waktu, akhirnya kita dapatkan ide untuk mengembangkan lengkeng dan jenis itoh ini gitu. Secara singkatnya begitu. Sejak 21 tahun yang lalu itu sudah rintisannya. Baik teman-teman, itulah perjalanan dari awal mula Bapak Muntoro ini memulai bisnis kelengkeng. Nah Pak, eh, ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Ini Pak, apakah bisa Pak dimulai dari skala kecil untuk bisnis kelengkeng ini Pak? Ya, sebetulnya usaha itu kalau untuk dimulai itu ya harusnya dari skala kecil supaya kita ini yang biasanya modalnya terbatas ya itu tidak keberatan. Kalau kita langsung bisnis skala besar, nanti kalau gagal kan ruginya besar juga gitu ya. Tapi kalau misalnya skala kecil, kita punya istilah itu inkubator bisnis. Pernah tahu inkubator kan ya? Kalau bayi lahir tidak cukup waktunya 9 bulan 10 hari itu, kalau misalnya dia lahir, dia harus dimasukkan di inkubator supaya suasana inkubator itu kan dibuat mirip seperti dalam rahim ibu supaya dia kuat bertahan di alam begitu ya. Nah, kalau inkubator bisnis juga ada.
Nah, di inkubator bisnis itu kita usahakan bisnis itu ibaratnya tuh skala kecil dulu lah, skala laboratorium gitu untuk uji coba gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti skala kecil sudah kita kuasai teknologinya, hambatan-hambatannya sudah bisa kita atasi, baru mau diperbesar skala luas boleh. Jadi nggak serta-merta, harusnya seperti itu. Malah bagusnya kalau Anda dari skala kecil dulu ya, skala misalnya lengkeng ini kan apa namanya bisa ditanam satu pohon. Kalau Anda nggak punya lahan luas, ditanam di polybag atau polybag yang gede itu namanya planter bag gitu. Bisa, mudah banget. Ya. Ya. Ini Pak, menurut Bapak nih, apa yang bikin usaha kelengkeng ini cocok untuk anak muda ini Pak? Kalau menurut Bapak, kalau ditanyakan cocok untuk anak muda, sebetulnya usaha apapun yang halal gitu ya, yang tentunya yang halal ya, itu cocok untuk anak muda semuanya gitu ya. Cuma kenapa Bapak pilih lengkeng? Itu pertimbangannya satu ya, satu. Pasar untuk lengkeng itu belum jenuh dan mayoritas lengkeng yang dihadirkan di Bangka ini lengkeng dari luar. Itu masih didatangkan dari luar. Mayoritasnya tuh dari Thailand. Ya, jadi kita masih impor. Iya. Ada yang nanam di Bangka, lengkeng jenis itoh ini sudah berproduksi, produksinya bagus. Kalau misalnya seperti dibandingkan dari dengan roti gitu ya. Roti kan ada istilah itu fresh from the oven gitu ya. Segar keluar dari oven. Nah, kalau ini fresh from the tree lah katakan begitu. Kalau Cahyono misalnya sudah nyicipin buah lengkeng itoh yang hasil ditanam di Bangka, rasanya nggak mau lagi deh mau makan lengkeng yang dari pasar itu gitu. Seger banget gitu ya. Nah, saya lihat agen buah di Pangkal Pinang itu mensuplai buah impor ya, termasuk lengkeng di dalamnya itu untuk disuplai dari Bangka Barat sampai Bangka Selatan sampai Bangka Induk gitu ya, termasuk Pangkal Pinang. Itu setelah saya tanyakan secara kasar aja ya, berapa dia kirim lengkeng sekali kirim itu? Satu truk. Satu truk itu kurang lebih 4 ton. 4 ton. Nah, padahal ada sekitar agen yang besar itu sekitar 5 agen yang ada di Pangkal Pinang ini. Berarti sekali kirim 20 ton gitu toh. Nah, kalau 20 ton sekali kirim, dia per minggu tuh. Sebulan 4 kali kirim. Nah, jadi sekitar kebutuhan lengkeng untuk memenuhi Pulau Bangka ya, itu sekitar 80 ton berarti. Nah, 80 ton itu belum tercukupi untuk memenuhi Bangka itu. Jadi ibaratnya pasarnya lebih luas, masih sangat luas untuk dan harga lengkeng di pasar itu paling rendah 50.000 per kilonya gitu. Kan harganya sangat menggiurkan per kilo. Nah, kalau seperti ini, kalau kita booster ini umur 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih, ini bisa menghasilkan sekitar 20 kilo satu pohon. Nanti kalau umurnya misalnya 3 tahun, tahun depan gitu kita booster lagi, ini bisa sekitar 50 sampai 70 kilo per pohon. Nah, Cahyono bisa hitung sendiri deh, satu pohon bisa menghasilkan berapa gitu. Baik teman-teman, kita lanjut di dalam mobil ya, karena di luar cuacanya sangat hujan ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih Pak tantangan bagi anak muda yang akan memulai bisnis ini Pak? Oke, kalau ditanyakan sekali lagi ini konteksnya anak muda ya. Iya. Bapak itu selalu menyampaikan kepada mahasiswa tantangan yang terbesar dalam memulai sebuah usaha bisnis ya. Bisnis apapun, tidak hanya lengkeng. Itu di diri kita sendiri. Makanya sebetulnya ada mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Itu kan wirausaha itu sebetulnya ingin membangun etos kerja wirausaha itu ya paling tidak ya ada tekun, jujur, ulet, sabar, pantang menyerah, mau belajar, tulus, ikhlas, kreatif, inovatif, berani menanggung risiko, mandiri gitu ya, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, kita sebetulnya untuk berbisnis itu sering sekali tujuannya kita mau untung. Iya, Betul ya? betul. Nah,
Sebetulnya itu yang keliru menurut Bapak. Harusnya anak muda itu berbisnis itu tujuan utamanya untuk mendapatkan etos kerja. Oh, itu yang dicari, Pak, ya? Itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa atau pemuda lah gitu ya, ingin usaha apapun, kalau tujuannya untuk mendapatkan etos kerja, gimana ya saya supaya bisa rajin, supaya bisa tekun, jujur, ulet dan sebagainya tadi etos kerja itu ya. Iya. Nah, ketika dia memiliki etos kerja itu, maka keuntungan itu nggak usah dipikirkan, datang dengan secara otomatis. Kalau orang di pertanian itu mudah untuk memahaminya. Kalau orang di pertanian itu kalau misalnya nanam lengkeng gitu ya, Iya. itu nggak usah diniatkan, rumputnya pasti tumbuh sendiri Iya. gitu. Nanam apapun, nanam padi, nanam sahang, nanam apapun ya, rumputnya pasti tumbuh. Nggak usah diniatkan. Bahkan kita siangi, kita Iya. hilangkan. Nah, kalau dalam bisnis, tujuan utamanya kita melatih diri kita agar supaya memiliki etos kerja, maka nanti ketika kita sudah memiliki etos kerja wirausaha itu ya, itu pasti dan pasti dia usaha apapun akan berhasil. Ada satu ungkapan ya dalam bahasa Inggris itu sangat terkenal sekali. The man behind the gun gitu ya. Jadi artinya itu yang berbahaya itu sebetulnya bukan senjatanya, tapi orang yang memegang senjata. Kenapa orang yang memegang senjatanya yang paling menentukan? Karena dialah yang bisa menggerakkan senjata itu. Senjata nggak bisa bergerak dengan sendirinya, walau itu senjata nuklir sekalipun. Nah, kalau dalam bidang pertanian, manusianya lah yang sebetulnya penentunya itu. Di sisi lain, Bapak sering cerita kepada mahasiswa, Bapak nggak menginginkan mahasiswa menjadi petani. Bapak nggak menginginkan lagi jadi petani. Tapi Bapak mengharapkan banyak mahasiswa tertarik untuk menjadi wiratani. Nah, wiratani itu dari kata wirausaha, petani, nah gitu ya. Wiratani, wirausaha, petani. Jadi artinya petani yang memiliki jiwa atau etos kerja wirausaha sebagaimana yang Bapak sampaikan itu tadi. Maka dalam istilah lainnya kalau wirausaha itu entrepreneur. Kalau entrepreneur, siapapun yang memiliki jiwa entrepreneur, pekerjaannya apapun, maka dia disebut entrepreneur. Kalau orang memiliki etos kerja entrepreneur, dia disebut menjadi entrepreneur. Sering disalahartikan entrepreneur itu pasti pebisnis. Bukan. Jadi kalau misalnya orang bergerak di bidang sosial, dia menggerakkan usahanya di bidang sosial ya, sosial kemasyarakatan dengan membawa etos kerja entrepreneur, maka dia disebut sosiopreneur. Kalau orang bekerja di bidang teknik ya, dengan membawa etos kerja entrepreneur, maka dia disebut teknopreneur. Tapi kalau petani ya, mengerjakan pekerjaannya sebagai petani dengan membawa etos kerja entrepreneur, maka dia dipanggil agripreneur atau wiratani. Nah, begitu. Masuk aja, masuk di dalam sini, hujan. Nah, kan makin lebat. Jadi begitu. Jadi sebetulnya tantangan yang terberat itu bukan di lengkengnya, bukan. Bukan di tanamannya, itu hanya sebagai objek saja. Itu hanya sebagai objek saja. Nah, manusialah sebagai subjeknya. Pemuda itu yang jadi subjeknya. Bapak berharap sekali mahasiswa-mahasiswa Bapak, khususnya ya, dan mahasiswa pada umumnya, itu ayo dong, kuliah itu dijadikan salah satu alat, ya kan, untuk bagaimana Anda mendapatkan etos kerja entrepreneur. Bapak ulangi tadi, tekun, jujur, ulet, sabar, pantang menyerah, mau belajar, tulus ikhlas, kreatif, inovatif, berani menanggung risiko, dan mandiri gitu ya. Itu paling tidak itu etos kerjanya seperti itu. Ditambah yang lain-lain lagi. Itu penjelasannya. Wah, keren banget ya, teman-teman. Eee, Ini Pak, pesan dong Pak untuk mahasiswa-mahasiswa atau anak muda yang masih ragu nih Pak untuk memulai usaha nih Pak. Oke, pesan Bapak begini. Kalaulah bisnis, kalaulah bisnis ya, bisnis entah di bidang pertanian ataupun di bidang yang lain ya. Kalaulah bisnis itu pilihannya cuma satu yaitu untung. Banyak orang Bapak tanya, pasti dia milih pekerjaan pebisnis.
Nah, sayangnya banyak sekali orang yang menganggap bisnis itu pilihannya dua. Kalau nggak untung rugi. Jadi ada kemungkinan rugi. Makanya banyak orang nggak mau menanggung rugi. Sehingga orang lebih memilih menjadi pegawai. Kenapa menjadi pegawai? Karena tidak mungkin pegawai menanggung rugi. Dia bekerja dari jam 8 berangkat, pulang jam 5. Maka sering diguyonin jadi generasi 85 gitu ya. Selesai kerja selama 1 bulan dia dapat gaji. Dia nggak mikir lagi perusahaannya atau tempat dia bekerja itu untung apa rugi, dia nggak nanggung itu gitu. Sehingga banyak sekali orang nggak mau menjadi pebisnis. Sekarang pertanyaannya, kalaulah ada bisnis itu yang pasti menguntungkan, kira-kira orang banyak memilih jadi pegawai atau jadi pebisnis? Bapak tanya tuh, semuanya milih jadi pebisnis. Jadi masalahnya, apakah ada bisnis yang pasti menguntungkan? Kalau ada itu pasti orang banyak memilih jadi pebisnis. Bapak katakan, kalau dengan memilih etos kerja entrepreneur tadi itu, tekun, jujur, ulet, sabar, dan seterusnya itu, maka pilihannya pasti satu. Pasti untung, pasti berhasil, pasti sukses. Bung Karno, Bapak bangsa kita ya kan, proklamator ya, presiden kita yang pertama, itu mensitir ungkapan yang disebutkan Kresna kepada Arjuna, nasihat Kresna kepada Arjuna dalam kitab sucinya orang Hindu, kitab Bhagavad Gita namanya ya. Beliau katakan karma nevat ni adikaraste ma palesu kadacana. Yang artinya kerjakanlah tugasmu sebaik mungkin. Jangan menghitung untung rugi. Ungkapan ini diulangi lagi oleh putri beliau, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada Kongres PDIP pada tahun 2014 di Bali. Itu ada rekam jejak digitalnya, nanti dicari ya. Beliau mengulangi itu pada baru 2014 yang lalu. Berarti kan udah baru sekitar 11 tahun yang lalu ya. Artinya masih relevan hari ini. Hanya sayangnya banyak orang tidak memahami kenapa. Kerjakan tugasmu sebaik mungkin, jangan menghitung untung rugi. Kalau kita salah memahami makna ini, maka orang mengatakan, wah, mana ada pemuda bekerja tidak menghitung untung rugi. Banyaknya menghitung untung rugi pastinya gitu. Padahal yang dimaksud dalam pesan ini, pesan Kresna kepada Arjuna, mensiratkan kalau orang sudah mengerjakan tugasnya sebaik mungkin di sini diartikan seetos kerja mungkin. Jadi sebaik mungkin itu ya setekun mungkin, sejujur mungkin, seulet mungkin, apa tadi tuh etos kerjanya, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin gitu ya. Pokoknya Bapak singkat jadi seetos kerja mungkin. Ya. Nah, pilihannya tinggal satu, pasti sukses. Dan itu bukan kata Bapak. Tadi Bapak mensitir kitab sucinya orang Hindu ya. Iya. Kitab Bhagavad Gita. Dalam Al-Quran, kitab sucinya orang Islam, Bapak orang Islam. Nah, itu disebutkan ada bisnis yang tidak pernah rugi. Namanya tijaroh lan tabur. Ada itu dalam Al-Quran itu. Dalam surat, kalau tidak salah tuh ya, surat Al-Fatir ayat 29. Nanti dicek ya. Kalau Bapak salah, tolong Bapak diingatkan. Iya, Pak. Itu perdagangan yang tidak pernah rugi. Istilahnya disebutkan tijaroh lan tabur. Maka pesan Bapak kepada semua ya, pemuda ya, ayo yuk ikut kita bangun diri kita. Jangan kita nuntut orang lain berubah seetos kerja mungkin tanpa kita mau berubah. Ayo bagaimana caranya untuk mendapatkan etos kerja entrepreneur? Ayo kita ayo kita didik diri kita gitu loh. Jadikan apapun jadikan apapun sebagai alat untuk mendidik mental kita, etos kerja kita. Adik-adik kuliah itu alat. Misalnya dikasih tugas sama dosen, ya. Kerjakan tugas dari dosen itu sebaik mungkin. Jangan berpikir untung rugi. Wah, saya nggak bisa tidur. Wah, yang lain tidur enak aja. Jangan berpikir seperti itu. Kerjakan sebaik mungkin. Jangan berpikir untung rugi. Kenapa? Kalau nggak berpikir untung rugi, Anda akan fokus pada
pekerjaan bagaimana caranya dilakukan secara sebaik mungkin. Tapi kalau Anda memikir, untung enggak ya, untung enggak ya, nanti jangan-jangan rugi. Anda enggak fokus. Padahal salah satu fokus on goal, fokus pada tujuan kita, itu salah satu etos kerja juga dari entrepreneur. Nah, kalau kita misalnya fokus pada pekerjaan kita, pasti sukses gitu. Itu pesan Bapak kepada adik-adik. Jadi jangan kalau misalnya mau usaha apa Pak yang cuannya besar, itu jadi kendala menurut Bapak. Karena motivasinya nggak tulus. Padahal etos kerja entrepreneur salah satunya tulus, ikhlas. Jangan berdasarkan cuannya gitu, tapi tuluslah gitu. Kalau misalnya Anda tulus, Anda baru bisa tekun. Setelah Anda lolos dari semua ujian etos kerja tadi, Anda punya etos kerja dalam diri Anda, Bapak bisa pastikan Anda pasti sukses, pasti dapat cuan, pasti bahagia hidupnya. Itu pesan Bapak buat semuanya pemuda ya. Nah, itu dia teman-teman, sangat menarik ya. Terima kasih banyak Pak, obrolannya sangat membantu bagi anak muda untuk menambah wawasan. Sama-sama. Itu dia teman-teman, semoga kalian makin semangat nih untuk yang mau memulai usaha bisnis ya teman-teman. Jangan putus asa untuk anak-anak muda ya, teruslah berjuang dan seperti kata Bapak tadi ya teman-teman, yaitu etos kerja. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Halo Sobat Adri, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya sebagai host Rusula Tindajuta, salah satu mahasiswa agribisnis. Baik, di sini kita akan berbincang dengan mahasiswa inspiratif yang berani melangkah di dunia usaha. Langsung saja kita sambut Kak Ahmad Farazi. Halo. Baik, terima kasih untuk Kak Ahmad Farazi telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di podcast kami hari ini. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Ahmad Farazi, biasa dipanggil Oji. Saya sebagai mahasiswa jurusan agribisnis angkatan 2022. Baik, kita langsung mulai saja. Kan Kak Oji ini kan sedang membuka usaha. Ya. Bisa cerita lebih sedikit tentang usaha apa yang Kakak jalankan sekarang? Untuk sekarang usaha yang saya jalankan itu yaitu angkringan, di malam hari. Untuk produk yang Kakak jual berbagai macam atau bagaimana? Untuk produk yang dijual itu berbagai macam. Salah satu dari sate-satean, dari sate usus, ampela, ati, ceker, dan banyak lagi juga. Ada kopi juga, ada mie instan juga. Semualah dijual di angkringan itu. Kan Kakak kan seorang mahasiswa nih kan, apalagi mahasiswanya semester 6. Apa inspirasi Kakak untuk memulai usaha ini? Awalnya untuk memulai usaha ini sebenarnya karena emang keinginan sendiri. Karena di awal perkuliahan, mungkin dari cerita dari SMA ya, SMA itu sudah mulai membuat suatu usaha karena emang di keluarga itu suka usaha. Di keluarga itu ibu keluarga itu kayak buka warung kayak itu, jadi melihat kayak ada jiwa usaha nih. Jadi waktu SMA itu emang sudah buka kayak warung kopi kayak gitu. Dari SMA di rumah. Terus di perkuliahan itu kan agak sedikit longgar, terus bosan nih kalau pulang pergi cuma organisasi, enggak itu. Terus di awal perkuliahan itu kami mencoba membuat produk yaitu pisang. Awalnya pisang, best of beer ya, mungkin itu nama produknya. Terus kami itu mengikuti PMW di situ. Mengikuti dari kampus, nyoba-nyoba awalnya, dan alhamdulillah lolos di situ, dapat pendanaan. Setelah itu untuk di semester berikutnya itu ibaratnya vakum dulu lah ke usaha itu, karena ada suatu hal kayak menjadi ketua organisasi itu yang membuat emang agak susah membagi waktunya. Setelah
tidak lagi menjadi ketua, yaitu buka bisnis yaitu angkringan. Angkringan ini banyak sih sebenarnya yang menjadi faktor utamanya itu untuk membuka suatu bisnis itu karena melihat dari peluangnya sebenarnya, melihat dari peluang yang ada di Bali Nunjuk sendiri. Mungkin salah satunya belum ada kayak angkringan malam-malam tempat nongkrong, paling cuma ada 1-2 kan, terus angkringan itu masih dikit sekali. Nah maka dari itu lihat, oh ada nih peluang untuk membuka suatu bisnis angkringan. Terus berdua sama teman, jadi nekat dengan dana sendiri, oh kita buat nih. Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar usahanya. Untuk ramainya, untuk orang yang datang, maksudnya tiap malam tuh ada atau kadang ada, kadang nggak ada? Untuk yang datang itu alhamdulillah ramai terus. Untuk di malam hari itu karena kayak teman-teman sendiri juga banyak, terus teman-teman yang lain juga mungkin dari mana-mana juga mungkin. Alhamdulillah kalau untuk saat ini angkringan itu lancar. Buka di jam berapa? Untuk bukanya itu dari jam 5:30 sampai jam 1 malam. Jadi nggak nganggu ke waktu kuliah? Nggak ganggu waktu kuliah. Kalau kan sebagai seorang mahasiswa nih kan, mahasiswa semester 6 kan pasti lagi sibuk-sibuknya dan harus memulai skripsi nih. Udah pengajuan judul belum? Sudah. Sudah. Serius nih? Sudah. Oh, sudah di ACC? Belum. Bagus. Mau, maksudnya sudah ya kan? Sudah. Serius? Ada pengajuan judul sudah. Pasti 3 tahun. Amin. Pasti kan apa kali mau buka usaha, ini kan membagi waktunya juga nggak mudah. Ada nggak tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi selama membuka usaha? Kalau untuk tantangan terbesar, sebenarnya kakak ngebuat satu usaha ini bukan tantangan, tapi nyari tantangan di situ. Jadi kayak di semester akhirnya ini kan, semester 6 ini kan, tahu-tahunya untuk SKS-nya itu 23 SKS. Terkejut juga kan, kayak oh sudah semester akhir tapi masih 23 SKS. 23 SKS, organisasi masih aktif, dan buka usaha juga. Kayaknya kayak oh sebuah tantangan. Maka jadi sebuah tantangan itu kayak setiap kegiatannya kayak oh dibawa asik aja kan, ini namanya tantangan juga kan. Kayak semisal ngebagi waktunya itu diri kita sendiri, kayak semua hal itu bisa dibagi waktu sebenarnya. Tidak ada sebenarnya alasan kan, orang-orang kebanyakan organisasi kuliah tidak bisa dibagi waktu. Sedangkan di sini bisa sebenarnya bagi waktu itu kan dari kita sendiri. Semisal kakak sendiri ini dari pagi itu kan dari sekitar jam 6 setengah 6 itu kayak membuat adonan untuk angkringan kan, membuat untuk angkringan. Dan jam 7 sampai bisa jadi sore itu kayak ada mata kuliah. Tapi di sela-sela isoma kayak gitu, misalnya zuhur kayak gitu, kayak nusukin kayak balik ke kos dulu untuk persiapan. Jadi sore seringkali kayak ada rapat juga kan, ada rapat, ikut rapat bentar, terus udah siap semua, setengah enam baru kami buka. Setengah 6 buka jualan, setengah 6 sampai jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya, jam 1 malam. Mungkin kayak istirahatnya itu kurang, tapi karena itu sebuah tantangan untuk kita tuh, kayak sebuah tantangan nih, bisa nggak kita nge-challenge diri kita untuk nambah lagi, apalagi kan kayak masih muda kayak gini, sayang juga kan. Terus untuk ngebagi waktu perkuliahan juga itu bisa-bisanya kita, karena kan ada di sela-sela itu kan, di sela-sela menjaga kayak angkringan kayak gitu kan, pasti ada tugas-tugas kan, buat di angkringan kayak gitu. Terus misal ada kerja kelompok, ajak teman-teman nongkrong di angkringan, kayak oh bisa nih untuk membuat suatu usaha kayak gitu. Untuk memasarkan usaha kakak punya cara sendiri atau bagaimana? Untuk memasarkannya sebenarnya sama seperti orang, tapi kayak
memasarkan sama, tapi dilihat dari kita mahasiswa dan dilihat siapa nih kayak panutan di UBB kayak gitu, yang terlihat di UBB kayak gitu. Jadi kakak sendiri masarin produknya itu mungkin dari promosi dulu. Pertama ikut organisasi, mungkin itu jalan utama kita menambah relasi kita. Ikut organisasi itu jadi di organisasi itu kita memperkenalkan produk-produk kita, mungkin ada beberapa organisasi kemarin ya. Terus relasi itu yang kemarin itu sangat penting ketika kita sudah memulai organisasi kemarin, lewat relasi kenal orang. Terus dilihat dari panutan orang-orang itu kan kebanyak sekarang kayak panutannya kayak ini presiden mahasiswa, wakil presiden, gubernur, kahim. Nah itu kami mencoba menggait orang-orang itu untuk sekedar promosi kayak Bang Alwi, Kahim Agri, Bang Muas, Bang Adit, kayak deketin dulu karena sebagai mahasiswa nih, karena target kami kan mahasiswa nih, anak-anak mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh pastinya tahu sama presiden mahasiswa kita, gubernur, kahim ataupun siapa itu. Jadi yang terlihat dulu, jadi ketika dia sering nongkrong di angkringan, mempromosiinnya, jadi orang tuh banyak tahu di hal-hal tersebut. Nah jadi itu juga yang membuat kayak ada angkringan nih di Balun Ijuk. Jadi orang-orang itu mencoba untuk mampir kenal dari media sosial. Sebenarnya media sosial kami sangat dikuatkan di situ, karena di media sosial itu kayak ngebangun suatu branding. Kita nih punya brand loh, namanya Kita. Boleh disebutkan kan? Kita. Jadi kami di situ membuat konten yang kayak seru-seruan aja, kayak yang kekini-kinian, untuk seru-seruan, dan ngepost tiap hari kayak gitu dengan kata-kata yang bisa dibilang alay tapi untuk sekedar seru-seruan di situ. Nah mungkin itu. Untuk usaha kakak ini kedepannya ada pengembangan kedepannya, terus menjadi usaha KOJ yang kita ya. Kedepannya ada nggak untuk mengembangkan lagi atau membuat lebih besar lagi? Untuk pengembangan ya pastinya ada, tapi dari sekarang kami ingin kayak ngenalin dulu nih personal branding kami, brand kami juga, dengan adanya branding kita, terus relasi kita juga, terus kayak suatu hal yang memperkenalkan lah brand kami juga. Untuk mengembangkannya sebenarnya kami mempunyai target tersendiri, karena di waktu kuliah ini, mungkin waktu kuliah kami itu tinggal 1,5 tahun ataupun 1 tahun ya untuk waktu kuliah. Tapi kami targetnya ketika selesai kuliah kami tuh mempunyai usaha dan brand sendiri itu. Terus di angkringan tuh di kita juga bukan hanya sekedar angkringan sebenarnya. Kami ngebuat nama kita itu ada beberapa kayak usaha-usaha. Ini coming soon juga kami membuat satu usaha, coming soon ya, untuk membuat satu usaha dengan ada nama kita-nya juga. Jadi yang kami kembangkan itu bukan nama angkringannya, tapi nama brand kami kita di sini. Karena ketika kita cuma mengembangkan angkringan, menurut kakak sendiri kayak cuma start di angkringan saja. Tapi ketika kita mengembangkan suatu brand, suatu nama kayak kita, jadi kita itu luas cakupannya. Jadi kita kayak membuat suatu produk keripik, misalnya suatu brand, suatu baju ataupun apa, itu masih bisa dimasukin ke situ. Kayak contohnya Nike kan ada baju, ada sepatu, ada semuanya lah untuk itu. Nah kami juga mencoba untuk membuat satu brand dan membrandingnya dulu untuk nama tuh biar dikenal orang dulu. Jadi ketika kita membuat suatu usaha apapun itu orang tuh tahu, jadi dari sini loh dia tuh ini ya, banyak cabangnya untuk ini untuk itu. Jadi target kami sebenarnya di 1 tahun ini kami sudah usaha itu emang udah besar, itu rencana. Untuk pertanyaan yang
terakhir nih, Iya. ada nggak pesan atau tips untuk mahasiswa untuk membuka usaha seperti yang kau lakukan sekarang? Untuk tips membuat usaha sebenarnya yang kakak dengar juga kemarin kakak dengar sedikit podcast itu, bekerja keras dulu, kayak jangan malas-malasan pertama, karena terus pasti bisa ngebagi waktu, bukan tidak bisa ngebagi waktu, tapi orang-orang tuh pasti bisa ngebagi waktu. Jadi tips untuk memulai usaha sebenarnya kayak itulah, kayak yang diajarin sama dosen kita, mungkin Pak Muntoro, kayak Digitu tagline-nya agribisnis itu disiplin, jujur, inovatif, tangguh dengan bulat, mungkin itu sudah masuk ke semuanya. Jadi salah satu ya? Ya, salah satunya mungkin itu masuk ke dalam membuat satu bisnis di situ. Terus jangan kayak kena mental, terus dikit-dikit tuh kayak kan misalnya anak Gen Z sekarang itu dikit-dikit mental kena ini, mental health atau apa, kayak cibiran orang-orang, kritik orang-orang tuh. Misal kita buat usaha kan pastinya ada kritik orang-orang, yang ngebangun kita untuk kita lebih baik. Nah itu kebanyakan kalau usaha-usaha tuh kan orang-orangnya ketika sudah dikritik kayak gitu, nggak kawan lagi lah, langsung tutup doan ataupun itu. Mungkin kalau dari kakak sendiri kayak itu sebuah kayak tantangan lah untuk kita untuk kayak ngebuktiin untuk pasti bisa. Mungkin itu sih sebuah tipsnya, bisa membagi waktu, karena tidak ada yang tidak bisa membagi waktu, cuman waktu istirahat kita aja yang kurang di situ. Untuk pertanyaannya yang kita baik, sampai di sini saja podcast kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita Kak Ahmad Farazi untuk semua ilmu yang telah diberikan. Semoga mahasiswa lain bisa mengikuti jejak Kak Farazi. Terima kasih.